Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Titik Temu, tempatnya bincang-bincang anak sekolahan. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu untuk ngebahas bulan suci Ramadan. Keutamaannya ya, Iya di benar. 11 sampai 20 20 hari hari. di bulan suci Ramadan. Bapak Ustadz Nabhan Nur. Tepuk tangannya dong. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Tapi mungkin sebelum itu kita boleh kali ini panabannya untuk kenalan dulu sama teman-teman di Oh rumah. iya benar-benar, silakan disapa dulu Pak untuk teman-teman di rumah. Semua, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam berada di doanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nama saya, ini kita perkenalan ya. Nah iya, Boleh. boleh sedikit deh kita spill dulu nih sebelum kita masuk ke topik pembahasan Pak. Nama lengkap saya Muhammad Nabhan Nur. Saya lahir di Jakarta. Tanggalnya nggak usah lah. Gitu. Kalian repot ngadonya kan? Oh gitu. Iya, jangan. Saya bersekolah itu, kalau nanya latar pendidikan, saya bersekolah di salah satu pondok pesantren yang ada di Jakarta dan cukup eksis menurut saya karena cukup terkenal juga dari ngasuhnya, dari metode belajarnya, yaitu pondok pesantren Darul Rahman. Oh Darul Rahman Darul Pak. Rahman. Daerahnya itu Jakarta. Oh. Mana pondok ini mengusung konsep pembelajaran modern. Oh. Penggabungan antara jadi pondok pesantren Darul Rahman ini mengusung konsep pembelajaran modern yang mana kita itu mempelajari kitab-kitab salafi atau kitab-kitab kuning dan juga penerapan bahasa Arab dan bahasa Inggris pada percakapan hari-harinya. Iya, keren banget ya. Panaban ya. Bersangkutan dengan tema kita hari ini Pak. Keutamaan nih kita ngejalanin puasa sekarang nih dari hari ke-11 sampai ke-20. Nah, tapi Pak Naban sendiri nih udah berkeluarga belum sih Pak? Alhamdulillah saya udah punya istri. Alhamdulillah. Soalnya Intan ngelirak-lirik dulu dari Kok saya? Ya kan, saya liatin aja saya kan Intan ngeliatin Pak Naban mulu kan kayak gitu. Kan itu berkomunikasi tuh harus kesini, harus ngeliat orangnya. Masa saya merem Pak gini? Tapi Pak Robi dalam Al-Quran tuh kan ada Masna wasulasa waruba. Oh gitu? Iya. Siap jadi yang kedua Tan? Enggak, makasih. Oh, enggak mau. Kan saya masih sekolah Bapak. Bukan saya mau yang kedua. Oh iya. Tuh dengerin Bapak. Kali Pak Robi mau 4. Ya, Iya. Nah, Pak Naban, ya. Gimana puasanya untuk hari ini? Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Terus godaan-godaan yang udah ada nih selama puasa ini tuh, alhamdulillah ya bisa diatasin juga. Ya sebenarnya kan kalau godaan pasti ada terus. Oh gitu. Iya. Tapi gimana keimanan kita di situ kan diuji sama Allah. Ya. Bisa nggak nih kita ngelewatin godaan yang sebenarnya nggak seberapa kok sama keimanan kita gitu. Ya kan lagi siang-siang scrolling TikTok ada video es teh manis. Iya kan makanya mukbang. Kayak gitu. Itu kan tergantung keimanan kita gitu. Bisa nggak kita tuh menghindari hal-hal seperti itu? Ya. Nah juga keistimewaan nih dari 11 ke 20 di bulan puasa itu biasanya udah mulai keluar tuh anak-anak kecil. Ngapain tuh? Pada perang sarung gitu loh. Oh iya. Tuh biasanya juga kalau malam-malam tuh yang orang bangunin sahur apa sih, beduk ya? Oh iya. Beduk. Itu biasalah pemuda-pemuda desa ya. Iya. Nah, ngebahas tentang hari dari 11 nih Pak yang kita masuki hari 11 sampai ke 20 nanti. Ya. Itu keutamaannya ada gak sih Pak? Di bulan Ramadan ini tuh keutamaan dari 11 sampai 20 ini. Sebenarnya kan kalau hari 11 sampai ke 20 ini bisa kita kategorikan sebagai 10 hari kedua ya di bulan puasa. Dari 1 ke 10, 11 ke 20 ya tanda gitu ya. Iya. Dan 21 ke 30 kan. Itu hari 10 hari terakhir. Iya, hari ke terakhir. Dalam hadis itu kan ada bahwasannya itu syahr Ramadan itu awaluhur rahmah. Pertamanya itu kasih sayang, keduanya itu ampunan, dan ketiganya itu itqum minan nar. Artinya menjauhkan diri dari api neraka, membebaskan diri dari api neraka. Nah, untuk 10 hari kedua ini ya kemuliaannya itu adalah maghfirah atau ampunan. Yang mana ketika kita mendalami ibadah kita,
ya dalam beristighfar kepada Allah khususnya gitu kan, dan umumnya untuk ibadah-ibadah lainnya. Di situ letak ampunan Allah yang akan kita dapatkan, walaupun sebesar apapun dosa kita itu tetap akan Allah ampunin. Gitu. Spesialnya 11 sampai 20. Oh, 11 sampai 20. Iya. Awaluhu Maghfirah, ampunan. Allah jamin tuh pasti diampunin. Allah jamin pasti diampunin. Tapi ada tanda kutip gak nih, Ustaz? Tanda kutip dalam buat ampunan nih buat orang-orang yang kayak mana gitu kan? Yang pas semuanya gitu. Apa yang setangnya belok warteg atau otomatis misalnya kayak gitu dapat juga kan gitu. Misalnya yang dari 10 hari pertama itu dia puasa tapi 10 hari keduanya bolong-bolong ya gitu. Dapat juga gak tuh? Sebagaimana sebagaimana yang tertera dalam hadis juga. Ya. Kita juga sering dengar tuh Ustaz sering ngomong man shoma ramadhana imanan wah bisa. Itu barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tentunya syarat yang pertama tuh harus imanan dulu. Itu artinya tuh kita benar-benar yakin bahwasannya puasa yang kita jalanin ini memang benar Allah perintahkan untuk kita hambanya ya, dan kita pun hambanya Allah memang merasa bahwasanya puasa ini wajib kita kerjakan. Jadi menjalankannya dengan penuh keimanan mungkin ya. Itu dapat keutamaan di 11 ke 20 ini untuk orang-orang yang menjalankannya dengan penuh keimanan. Itu syarat yang pertama. Nah, yang kedua itu ada ihtisaban. Ihtisab itu kita memang semata-mata mengharapkan apa yang kita lakukan di bulan puasa, dari puasa kita, dari sahur kita, kemudian sholat subuh kita, puasa kita, sholat zuhur, zikir, baca Quran, segala macamnya itu hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Hanya mengharapkan ganjaran dari Allah, bukan pengen dilihat sama orang. Emang ada model gitu ya? Ada gitu kan. Berarti nggak termasuk golongan yang dapatin ya maghfirah, ampunan itu? Ya sebenarnya itu syaratnya. Oh syaratnya. Tapi balik lagi bahwasannya ampunan Allah itu lebih besar gitu daripada siksaannya. Nah Ustadz Nabahan, ini saya ada yang tanya sedikit. Kalau kemuliaan secara spesifik kan ada gak sih Pak? Buat dari hari ke-11 ke 20 kemuliaannya ada gak sih dia? Dia setiap harinya itu ada. Oh di setiap hari harinya ada. Saking 11 itu ada, 12 itu ada, 13 ada, 14 ada. Tertulis dalam kitab Fadailul Ashhur As-Salasah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali. Nah, di situ tuh tertulis tuh faidah-faidahnya atau keutamaannya atau kemuliaannya atau ganjaran yang kita dapatkan ya dari pertama, kedua, ketiga sampai ke 30, termasuk hari ke-11 sampai ke 20. Oh berarti ada kemuliaan ya di setiap harinya gitu ya. Jadi memang bulan Ramadan ini bukan bulan main-main gitu ya. Masya Allah luar biasa. Iya. Untuk kita bulan Ramadan untuk umatnya Rasulullah gitu memang spesial. Spesial sekali. Bahkan ya kita lanjutin hadis yang tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya, ketika orang udah puasa Ramadan penuh dengan keimanan dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa balasannya? Apa ganjarannya? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Amin. Kita termasuk orang-orang yang golongan tersebut ya. Dosa-dosa. Ma taqaddama min dzambi. Dosa yang udah lewat, dosa yang akan datang udah Allah ampunin. Udah diampunin. Segitu besarnya pengampunan Allah terhadap Allah. Tapi harus diketahui juga nih Tan. Ada loh ininya spesifikasi khususnya. Jadi buat orang yang puasa yang kayak mana nih yang dapat gitu kan. Keimanan segala macam. Betul. Nah, kalau misalkan ininya jaminannya ada gak sih nih Pak secara spesifikan gitu ya? Jaminan yang akan kita dapatkan dari hari 11 sampai 11 ke 20. Kita udah masuk nih kan. Iya, benar. 12 gitu loh. Nah, ini kan salah satu dari 11 ke 20 gitu. Ada gak sih jaminan pastinya nih? Pasti nih ya, pasti gitu. ya. Ampunan dari Allah Subhanahu. Oh, itu aja ya tadi yang menunjuk daripada hadis. Iya benar. Tapi nggak bisa kita pungkiri juga harus dengan keimanan dan keinginan ya, harapan bahwasanya memang Allah Ta'ala. Saya punya pertanyaan nih Pak. Kan
dalam puasa itu ada aturan-aturan tertentu pastinya kan ya, hal-hal yang boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan. Nah, salah satunya itu niat puasa. Kalau misalnya kita baca niatnya setelah subuh, itu ada larangan tertentu atau hukumnya? Berarti baca niat setelah Subuh, iya. Udah sholat subuh baru niat. Iya, mungkin lupa gitu. Kan lupa, Pak. Kalau misalnya lupa. Udah Allahu Akbar gini, astagfirullahaladzim, matanya melotot kan biasanya kan kayak gitu. Kaget. Biasanya orang kaget. Biasa kaget tuh. Pokoknya yang bangun subuh biasa kaget dah. Langsung nyari ke dapur, udah habis kan makanan. Kayaknya salah nih nanya. Oke. Saya mengacu pada pendapat dari Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, kita kan yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah itu kan merujuk pada 4 imam. Ya kan, 4 mazhab. Ya, nah, ini saya rujuk dari 3 mazhab atau 3 imam. Kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah, diperbolehkan kita itu niat baik puasa sunnah maupun wajib itu pada pagi atau siang hari. Boleh. Pagi atau siang hari. Ya. Kalau Imam Malik, Imam Malik itu memperlakukan ketentuan bahwasannya daripada nanti hari kedua, ketiga dan seterusnya kita itu lupa buat niat puasa. Imam Malik itu berpendapat bahwasannya kita tuh boleh pada puasa pertama, pada malam pertama Ramadan itu kita niat langsung untuk 30 hari atau 1 bulan. 1 bulan itu full ya. Itu menurut pendapat Imam Malik. Tapi niatnya tetap sama. Tapi hanya ditambah itu syahron, kata-kata syahron. Karena ya penjelasan syahron itu adalah dalam 1 bulan. Gitu. Oh, jadi kayak gitu Kalau misalkan kita pernah dengar nih dari Ustadz, ada yang bilang puasa niat 1 bulan full boleh. Ya kan, ada yang bilang harus diperbarui setiap malamnya. Nah, kita dapat penjelasan ini. Benar-benar. Iya. Sekalipun memang pendapat Imam Malik juga mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah bahwasannya boleh kita itu niat puasa Ramadan itu di pagi hari. Oh, di pagi hari. Tapi kan balik lagi, memang kita orang Indonesia itu mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Memang kita ini kita itu mayoritas Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwasannya ya setiap malam itu harus tabiid. Apa tuh Ustaz? Tabiid itu melantunkan niat. Oh, melantunkan niat. Jadi memang kalau hadisnya itu seingat saya man lam yubayyit fala siyamalahu. Oh, man lam yubayyit fala siyamalahu. Kalau orang belum niat pada malam hari, maka nggak ada. Kalau arti konteksnya itu kan la siyamalahu tuh nggak ada puasa baginya. Sedangkan kalau misalnya ya kita bisa artiin itu adalah bahwasannya puasanya ini nggak sah. Gitu. Nah, Imam Syafi'i ini mengambil pendapat yang ini. Gitu. Jadi harus diniatkan pada malam hari. Gitu ya. Terus jadi batasan malam itu sampai terbitnya fajar. Fajar tuh kapan? Ketika masuk waktu subuh. Jadi boleh ya niat sampai sebelum azan subuh. Terus gimana Pak kalau misalnya pas banget azan subuh kan gitu biasa atau mungkin setelah sholat subuh. Itu udah parah banget setelah sholat subuh bangun duhur. Iya. Bablas aja malam begadang main ML segala macam kan. Sengaja biasanya nih bangunnya siang. Anak-anak muda kita nih Pak Ustadz ya. Biar kata dia mah biar puasa yang berasa. Bangunnya siang-siang. Iya, padahal itu memakruhkan juga ya Pak Ustadz ya. Atau mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala puasa tuh, dengerin tuh buat teman-teman yang ada di rumah semuanya ya. Yang ada di sini juga. Bahwasanya jangan jadikan momen puasa Ramadan ini sebagai momen malas-malesan benar ya. Betul. Apalagi 10 hari kedua ini luar biasa, ampunan Allah tuh besar sekali. Gitu. Tapi orang-orang kayak gitu biasanya beralasan naumun shaim ibadah. Tidurnya orang puasa tuh ibadah gitu. Ya memang betul, tapi dengan catatan bahwasannya
tidurnya dia ini menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Contohnya daripada dia scrolling TikTok siang-siang lihat es teh manis, orang mukbang segala macam yang sampai bisa mengurangi pahala puasa dia, mending dia tidur. Oh, mendingan dia tidur kan maksudnya. ya. Iya, bukan berarti tidur terus kan ya. Udah tidur kagak sholat lagi, wah kacau. Buat teman-teman ini saya doang juga masa. sama. Kena mulu di sini. Nah, Ustaz, ada lagi nih. Kalau untuk anjuran yang khususnya ada gak nih, Ustaz? Kita balik hari 11 sampai ke 20 di bulan suci Ramadan tuh. Ini konteksnya anjuran khusus ya. Iya. Ada gak sih yang dikhususkan gitu? Ya back to the back, balik lagi kan sebenarnya memang kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah dalam fase ampunan ini. Oh, harus banyak istighfar ya. Kita meminta ampunan. Ya biasanya kan kalau misalnya sehari-hari kita puasa ini beristighfar subuh 100, zuhur 100, asal 100, totalnya 500 gitu. Berarti ditingkatin lagi. Subuh 200 atau subuhnya 500, zuhur 500 gitu. Banyak banget Pak, banyak karena dipikirin. Iya, memang kadang ke manusia. Iya, Iya, manusia. iya. Karena dipikirin aja. jumlahnya dipikirin 500 banyak banget. Padahal kalau dijalanin nggak berasa. Benar-benar. Gitu. Padahal kan sembari main HP, sembari main HP sembari zikir pun nggak masalah. Itu juga bisa ya. Iya. Tapi iya. banyak juga jangan lihat SMS. Yang enggak gitu. Tadi kan kita bahas tentang aktivitas kayak tidur gitu-gitu. Selain tidur, ada aktivitas lain kayak misalnya mandi atau berenang. Terus kalau enggak lagi di motor nih arah jalan pulang terus kehujanan, itu hukumnya apa Pak? Iya tuh. Kayak kita nggak sengaja kemasukan air ke dalam tubuh ya. Pertama berenang dulu ya. Iya, berenang. Kalau pertanyaannya cuman boleh nggak Pak kalau kita lagi puasa berenang? Kalau pertanyaan cuman seperti itu jawabannya boleh. 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 Tapi bisa nggak kita ini memastikan nggak ada air tuh yang masuk ke jauh Anggota atau tubuh. rongga ya. Hidung gitu kan. Nah, air kan nggak bisa dihitung gitu loh. Iya, atau masuk ke kuping gitu. Apa memang kita pas mau berenang nih kita sumpel Gak gitu bisa kan. napas dong. Iya, ya kan memastikan kalau biar air nggak masuk. Kan ya memang. Iya. Jadi permasalahannya tuh bisa nggak nih kita mastiin nggak ada air yang masuk ke dalam jauh atau lubang-lubang gitu. Sekalipun ya yang tadi saya bilang ini tutup mulut lakbanin ya kan udah nggak ada lubang nih yang bisa keisi air nih, kentut batal. Oh, kentut ternyata batal. Kentut Iya. dalam kolam renang. Oh, kalau misalnya nggak di kolam renang nggak. Oke. Biasa ya, repot juga kalau biasa. Iya. Orang itu aja kan. Girang banget. Saya takutnya puasa saya sebelumnya batal, ternyata enggak. Oke, sama dengan mandi gitu. Mandi kita nih mau ngebersihin diri gitu kan. Saya di rumah lagi panas, gerah, mau mandi gitu, mau ngebersihin diri niatnya nih, ya kan. Kita harus mastiin juga gitu, jangan nggak ada air yang nggak ada air yang masuk gitu. Atau mungkin gayung masuk. Gayung. Sekarang siapa yang menelan gayung? Iya, makanya. Siapa tahu Pak Robi? Karena Si gayung iya gitu maksudnya. Iya. siapa tahu lagi pegang gayung ternyata itu coklat terus ketelan. Hipnotis. Oh iya. Kebanyakan nonton kartun. Tapi saya pernah ditanya sama orang. Ustaz. Pak, gimana hukumnya kalau ini lagi zuhur ya siang-siang kita kumur-kumur pakai marjan? Ya. Nah. Itu mah sengaja ya. Saya nggak jawab sih. Karena kan syaratnya orang puasa itu kan berakal. Iya. Benar. Kalau gitu akalnya udah nggak ada. Enggak ada akalnya berarti. Sama ini kalau kita sholat zuhur gitu asar, kita wudu terus kumur-kumur 3 kali, yang keluar sekali, itu gimana? Pernah nanya begitu kan? Ya saya bilang ya balik lagi syarat puasa itu berakal, saya bilang. Benar. jadi janganlah kamu tuh kayak gitu. Iya. Iya, kamu tahu yang masuk 3 ya hitungin yang keluar 3. Bro, lupa. Tahu hadisnya lupa. Tapi kalau misalnya lupa nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, dalam hadis itu kan yang diriwayatkan sama Abu Hurairah. Iza nasiya fa akala wa syaraba
Fal yatimma saumahu. Kalau misalnya ya kata Rasulullah itu kalau ada orang yang lupa nih benar-benar lupa ya. Iya. Makan minum gitu kan. Tapi kalau benar-benar dalam keadaan lupa, maka fal yatimma saumahu, maka teruskan puasanya. Bukan dilupa-lupain ya. Bukan lupain. Gitu, ada warteg, wah belok. Jangan. Pas sudah habis mau bayar, oh iya puasa. Padahal ingatnya pas di pertengahan makan, tapi lanjut aja para lupa gitu. Dengan dalil mubazir Pak Ustaz. Iya. Jangan. Mubazir temennya setan. Ya kan enggak puasa CS-nya bukan teman lagi. Udah besti. Iya. Gitu. Sesungguhnya maka yang memberi makan dan minum ketika kita lupa berpuasa itu Allah. Oh, yang memberikan makan minum ketika kita lupa gitu. Ini lupa beneran. Iya. Bukan dilupa-lupain. Oke. Oh, kayaknya enggak puasa nih. Ya kan? Kayaknya enggak puasa nih, jangan begitu, jangan. Iya. Kayak tadi tuh Pak Ustadz kan, Intan kan nguji saya tuh di bulan puasa ngambil pakai sendal. Kalau misalkan saya sih beneran sabar gitu kan. Tapi kalau misalkan posisi saya nih tiba-tiba marah, itu puasa saya tuh gimana Pak Ustadz? Nanyanya puasanya nih. Puasa batal atau kagak? Batal atau enggak gitu loh. Memang kan pada dasarnya puasa itu secara bahasa kan artinya imsak. Logotan tuh imsak, ya menahan. Adapun secara istilah itu kan bisa kita artikan bahwasannya puasa itu mengendalikan diri kita nih ya. Menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan minum ya segala macamnya itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari gitu. Jadi harus kita tahan karena ya bisa nggak kita marah, bisa, tapi asobrun jamil. Iya. Ya, jadi harus ditahan ya Pak. Kalau misalnya nanti nih pulang dari sini, Bapak naik motor, saya sambit pakai sendal, harus ditahan. Iya, benar. Jadi nggak boleh marah. Lawan boleh lawan. Jangan. Nggak boleh kan, nggak boleh marah. Itu masuknya marah. Iya. Harus sabar. Makanya Rasulullah itu ini ya. Biar gak rusak puasa. Ya. Karena memang bisa marah bisa. Gitu kan. Cuman kadang dengannya kita mengikuti hawa nafsu kita itu bisa merusak kualitas puasa kita. Oh, gitu. Bisa mengurangi pahala puasa kita. Pahala puasa kita ya. Okay. Dengerin tuh Pak ya. Jadi jangan marah ntar nih kalau dari sini Bapak naik motor, saya sambit. Kalau misalkan nangis. Ustaz. Sengaja. Secara tidak sengaja mungkin kayak nonton sinetron terus colok mata gitu biar nangis. Ya, itu kerjaan. Itu siapa yang mau kayak gitu? Tuh kan masih kena saya. Kalau nangis itu nggak batal. Kalau nangis ya, ini salah dapat berita atau kabar duka. Nauzubillah gitu ya. Nangis gitu di bulan puasa. Kalau nangisnya itu nggak apa-apa, nggak membatalkan puasa. Kalau nangis ya, karena mata itu nggak ada keterkaitan sama kerongkongan. Kan kalau hidungnya ada keterkaitan sama gitu ya. Sama kerongkongan kan. Cuman kalau mata ini nggak ada hubungannya, jadi nggak apa-apa kalau nangis, nggak membatalkan puasa. Nggak membatalkan puasa. Beda halnya kalau nangis terus ditelan. Terus ya nangis nih ya, sedih ya Allah. Biasanya emang lewat sini. Iya, udah lewat mulut di gitu ya, di sedot-sedot sama dia. Lumayan nih gitu. Iya. Tapi emang berasa ya kalau setetes gitu doang. Gak tahu. Misalnya nangis pas menjelang maghrib, terus kena setetes, batal. Itu sayang banget kan Pak. Sebenarnya kan bukan berasa atau enggak, bukan itu ya, bukan kayak kita ngerasain atau enggak, tapi setan yang godain kita biar udah telan aja, telan gitu kan. Setan selalu nyari temen buat di neraka. Satu lagi deh saat nih ya. Ini mungkin banyak kejadian deh. Contohnya Intan lagi. Padahal nama di dunia ini banyak. Ya, ini contoh doang Pak. Jangan dianggap serius. Nggak tahu lah saya bener apa enggak. Dia sahur dia makan banyak. Nah habis itu ketiduran, bangun lagi subuh. Dia langsung wudu doang nih Ustaz. Pas lagi rokaat gitu, lagi sholat, nyangkut nih Indomie apa-apaan gitu. Iya. Itu gimana tuh Ustaz? Kan kadang kan nanggung pisan ini kan gitu. Sedangkan udah masuk kan gitu kan. Udah masuk untuk waktu berpuasa. Nah untuk hukum puasanya sendiri tuh kayak gimana Ustaz? Kalau kayak gitu Ustaz? Itu kan bukan sengaja kita nyelipin ya. Iya benar. Iya bener ya. Iya.
Bukan Indomie sengaja terus ada Indomie panjangnya segini dicelupin di gigi gitu. Kalau seperti itu kan artinya di luar kuasa kita nih, kita nggak sengaja, nggak ada kesengajaan dari kita. Kalau masih dalam mulut kita sadar ada itu makanan, lepehin, buang. Oh buang ya. Iya, jangan dirasa-rasa. Kadang gitu. Jangan ditelan. Jangan dirasa-rasa ya, nanti dirasa-rasa kayak kulit rendang nih, masih ada nih, gitu jangan. Iya. Itu batal, apalagi lagi sholat, udah puasanya batal, terus sholatnya juga ngulang. Iya. Kalau orang misalnya ya kayak tadi berenang, terus nggak sengaja dia tahu nih ada air yang masuk ke kupingnya, kan puasa dia batal. Bukan berarti ketika dia batal puasa dia itu boleh makan boleh minum, enggak juga ya Ustaz ya. Batal puasanya tapi tetap dia harus imsak, dia harus nahan dari makan dari minum. Tapi dia nggak dapat pahala puasanya dan dia juga harus mengkodok puasanya. Harus dikodo, harus diganti ya Pak. Sama kayak perempuan haid juga ya Pak Ustaz ya. Jadi bukan semata-mata haid nih kan, intan haid makan ke depan orang tuanya. Iya, misalnya ya lagi haid ke kelas bawa bekal ya jangan. Iya, kasihan yang laki. Iya. Wah, subhanallah banget Intan ya. Hari ini alhamdulillah udah banyak dapat ilmu pengetahuan nih dari Bapak Naban. Mulai daripada keutamaan, niat tadi. Niat, terus lagi anjuran-anjuran itu apa aja sih ya di hari ini nih, di hari ke-12 ya, dari 11 ke 20 gitu kan. Nanti lanjut lagi 21 ke 30 gitu kan. Terus lagi dari hukum-hukum juga udah banyak ya. Subhanallah. Makasih banyak Bapak Ustaz Naban, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Terima kasih banyak, rezekinya lancar. Amin. Keluarganya sehat. Amin ya Allah, amin. Jaga di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, mungkin cukup sampai sini ya Pak ya pembahasan kita hari ini. Kita bakal ketemu di episode selanjutnya. Kalian jangan lupa terus saksikan podcast Titik Temu di channel YouTube-nya Vokasional SMK Tadika Pertiwi, atau bisa kalian dengerin juga di Spotify-nya Titik Temu DKV. See you in the next episode guys. Bye.